Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Di video kali ini, admin bakal bahas asal-usul Ultraman 3 secara lengkap, mulai dari awal mendapatkan kekuatan hingga sekarang ini. Informasi ini admin rangkum dari berbagai sumber guys, seperti majalah The Final Odyssey, Ultra Fandom, film The Final Odyssey, dan juga series Ultraman 3. Admin bakal bahas secara detail dan lengkap di sini, karena mungkin masih banyak banget berbagai pendapat tentang asal-usul Ultraman 3. Ada yang bilang dia salah satu ras ultra murni dari bumi, ada yang bilang dari bintang jauh nggak dikenal, ada juga yang bilang kalau dia adalah ras yang berevolusi. Asal-usul ini berdasarkan data dan informasi yang udah ada sampai sekarang ini. Mungkin bisa berubah lagi ke depannya kalau ada informasi baru tentang asal-usul Ultraman sejuta umat ini. Soalnya emang asal-usul Ultraman 3 ini masih misterius banget guys, sampai sekarang ini masih belum diketahui secara jelasnya. Ya udah, kita langsung aja bahas asal-usul lengkap Ultraman 3 berdasarkan data yang sudah ada. Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Sekitar lebih dari 30 juta tahun yang lalu, hidup sebuah ras Ultra Ancient Civilization atau peradaban super ultra kuno. Mereka adalah ras yang mendiami planet bumi sejak lama. Mereka ini sebenarnya cuma utopia guys, atau makhluk hayalan dengan kualitas yang didambakan. Ras Ultra Ancient Civilization ini hidup sangat makmur. Mereka sama sekali nggak perlu khawatir dengan keadaan sekitarnya. Mereka yakin guys kalau kemakmuran mereka bakal terus berlanjut hingga ke masa depan. Jadinya mereka ya hidup bebas tanpa ada gangguan sedikit pun. Hidupnya pun udah nyaman banget, nggak perlu ngapa-ngapain lagi guys. Belum diceritain lagi bentuk asli mereka itu kayak manusia biasa atau gimana. Yang pasti mereka adalah ras utopia yang mendiami bumi di masa lalu. Kalau dari deskripsinya sih mereka itu cuma hayalan di samping kehidupan manusia di bumi. Mereka hidup jauh lebih maju daripada manusia asli. Kita lanjut lagi, kemakmuran itu ternyata nggak bertahan lama cuy, apalagi sampai ke masa depan yang mereka impi-impikan. Ya emang ekspektasi itu tidak sesuai realita ya. Darkness atau kegelapan tiba-tiba menyerang peradaban super kuno tersebut. Mereka datang dan menginvasi peradaban tersebut secara besar-besaran. Darkness atau kegelapan yang dimaksud itu adalah kaiju ultra kuno yang muncul di series Ultraman 3. Yaitu Golza, Melba, Golra, dan Gijera. Mereka adalah kaiju yang sangat menakutkan di saat itu, soalnya mereka nggak punya yang namanya pelindung. Ultra Ancient Civilization yang makmur itu ternyata akhirnya berantakan. Di saat mereka udah putus asa, ngerasa udah nggak ada jalan lagi buat nyelamatin peradaban mereka, tiba-tiba datanglah sebuah cahaya. Cahaya itu turun di hadapan mereka semua. Nah sekarang udah datang sebuah harapan baru bagi mereka. Cahaya itu menyatu dengan beberapa dari mereka. Akhirnya mereka berevolusi menjadi raksasa cahaya setelah bersatu dengan cahaya itu. Mereka mendapatkan kekuatan luar biasa yang disebut sebagai Ultraman. Dengan kekuatan itu, mereka bisa mengalahkan para 4 kaiju ultra kuno tersebut secara satu persatu. Akhirnya peradaban mereka kembali seperti sedia kala. Setelah perang itu, hidup mereka kembali damai. Namun tiba-tiba 4 dari mereka berubah menjadi Giant of Darkness. Mereka berubah karena adanya kegelapan di hati mereka dan juga karena pengaruh kegelapan yang pernah datang. Akhirnya mereka tergoda berubah menjadi bagian dari kejahatan. 4 yang dimaksud adalah 3, Camilla, Hudra, dan Daram. Mereka akhirnya membentuk suatu kelompok kegelapan yang disebut sebagai Dark Giant. Mereka adalah ras kegelapan terkuat di alam semesta tersebut. Dark Giant dipimpin oleh Dark 3, seorang pejuang kegelapan terkuat di sana. Melihat itu, Giant of Light akhirnya melawan Giant of Darkness. Mulailah terjadi perang satu ras. Padahal aslinya mereka itu kan satu ras. Cuma beda keyakinan aja antara cahaya atau kegelapan. Namun karena kekuatan darkness mereka terlalu kuat, para Giant of Light mulai mati satu persatu. Udah mulai gugur-guguran nih. Giant of Light yang tersisa cuma sedikit guys akibat perang saudara itu. Di saat mereka udah putus asa dengan kematian Giant of Light lain, tiba-tiba sosok pendeta bernama Yuzare membantu mereka. Yuzare menyadarkan Dark 3 untuk kembali ke jalan cahaya. Yuzare mulai ngeluarin ceramah no jutsu. Ternyata jiwa kebaikan 3 mulai muncul kembali. 3 sadar dan kembali ke jalan yang lurus. 3 meninggalkan Dark Giant yang saat itu sedang berkuasa. Akhirnya pemimpin Dark Giant beralih menjadi Camilla, Giant of Darkness terkuat kedua setelah Dark 3. Kelompok mereka masih dibilang kuat walau tidak sekuat sebelumnya saat masih ada Dark 3. 3 yang mulai kembali ke jalan yang lurus akhirnya melawan trio Dark Giant itu. Pertarungan sengit terjadi lagi antara 3 dan trio Dark Giant. Setelah bertarung panjang dan sengit, Ultraman 3 berhasil mengalahkan mereka bertiga. Akhirnya Giant of Light yang ada menyegel Dark Giant itu. 3 juga menyerap kekuatan dari mereka bertiga.
Menyerap darah menghasilkan power type, menyerap Hudra menghasilkan sky type, dan menyerap Camilla menghasilkan multi type. Kekuatan itu akhirnya digunakan Ultraman 3 untuk menjadi pejuang cahaya yang menyelamatkan alam semesta. Ancaman dari kegelapan udah berakhir, tapi ternyata peradaban mereka hancur akibat perang saudara itu. Giant of Light yang gugur di medan perang akhirnya membantu di sana. Jiwa mereka kembali ke tempat asalnya, yaitu bintang jauh yang tidak diketahui. Mereka hanya menyisakan bentuk fisiknya aja. 3 dan 2 rekan yang selamat akhirnya menjadi pelindung bagi bumi. Mereka menyelamatkan bumi dan manusia dari berbagai kehancuran yang tidak terhitung jumlahnya guys. Jadi mereka bertiga udah jadi pahlawan bagi bumi dan manusia bahkan sejak di masa lalu setelah keruntuhan Ultra Ancient Civilization. Udah PW kan udah enak, tiba-tiba datang lagi Gijera versi lain yaitu monster bunga kuno. Gijera menyebarkan serbuk sari kepada manusia. Manusia yang terkena efek serbuk itu akhirnya menolak bantuan dari Giant of Light. Manusia-manusia itu pun menjadi tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. 3 dan 2 rekannya itu diusir dari sana akibat efek dari Gijera. Setelah itu 3 dan 2 rekannya meninggalkan tubuh mereka di sebuah piramida. Mereka tertidur panjang di sana sampai ada manusia yang menemukan mereka di masa depan. Mereka menunggu ada pewaris ke kotanya di masa depan dan mereka akan terbangun jika bumi sedang dalam bahaya lagi. Kita lanjut lagi ke series Ultraman 3. Di sana TPC dan gas sudah dibentuk. Akhirnya pada tahun 2010 mereka menemukan sebuah piramida tua yang berisi 3 patung raksasa. Mereka akhirnya menyelidiki patung-patung itu. Lagian aneh-aneh aja tiba-tiba ada patung gede di piramida gitu kan. Kaiju ultra kuno yaitu Golza dan Melba bangkit kembali. Manusia dan bumi kembali dalam keadaan bahaya. Golza dan Melba menghancurkan patung-patung tersebut kecuali patung 3. Tiba-tiba seorang anggota gas yaitu Daigo Madoka terpilih sebagai pewaris gen kekuatan 3. Akhirnya Ultraman 3 bangkit kembali setelah tertidur sekian lamanya. Namun kedua rekannya telah hancur akibat Golza dan Melba. 3 yang telah bersatu dengan Daigo melawan Golza dan Melba. Mereka memenangkan pertarungan tersebut dan itulah asal-usul Ultraman 3 secara lengkap. Nah guys, itu adalah asal-usul Ultraman 3 secara jelas dan lengkap banget nih. Mulai dari awalnya mereka cuma ras utopia seperti manusia biasa yang serba makmur gitu kan. Terus mereka berevolusi jadi raksasa cahaya. Ada yang jadi pengkhianat dan akhirnya perang saudara gitu kan. Akhirnya hancur tuh peradaban super kuno. Kisah Ultraman 3 ini emang unik dan keren banget cuy kalau ditelusurin lebih dalam lagi. Admin seneng banget nih nelusurin kayak gini nih. Emang agak susah sih nyari informasi yang paling akurat ya, soalnya beda-beda sumbernya guys. Ini admin dapetin dari majalah The Final Odyssey, film The Final Odyssey, dan juga series Ultraman 3 sendiri. Jadi ya ini menurut admin asal-usul yang paling nyambung dan sesuai sama kisah asli Ultraman 3. Kalau ada yang salah boleh koreksi aja guys di bawah ya. Soalnya susah banget cari informasinya cuy. Secara kan series 3 itu 90% isinya filler semua kan. Yang ngebahas soal asal-usulnya paling cuman dikit, paling cuman 10% itu juga ya gitulah. Yaudah guys, mungkin segini aja buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga guys, follow Instagram admin sejarah semesta _. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke, see you next video.